Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Ristianti Husna, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Agroindustri dengan nomor pokok 10306045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Bapak Dr. Ujang Carda S. SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Poin pertama, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Poin kedua, rumusan Pancasila. Poin ketiga, tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Poin pertama, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Poin kedua, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Poin ketiga, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU strip X /2012. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin pertama, pengertian filsafat. Poin kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin ketiga, konsep dasar filsafat Pancasila. Poin keempat, landasan filsafat Pancasila. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Poin pertama, pengertian nilai, etika, dan norma. Poin kedua, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Poin pertama, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Poin kedua, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Poin ketiga, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Poin pertama, pengertian ideologi. Poin kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Poin ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Poin keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Poin kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU strip XI /2013. Bab 7 memahami demokrasi Pancasila. Poin pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Poin kedua, konsepsi demokrasi. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Poin pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Poin kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Poin ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Poin keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Poin pertama, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Poin ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin keempat, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Poin kelima, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Poin keenam, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Poin ketujuh, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin pertama, pengertian paradigma. Poin kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Poin ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Poin keempat, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Poin kelima, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab di atas, isi buku Pendidikan Pancasila ini tersebut adalah pendidikan Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam sejarahnya, Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan, terutama pada saat kerajaan Islam mulai bermunculan. Pada perkembangan kerajaan Islam ini, mulai berdatangan bangsa Portugis ke Indonesia dengan tujuan untuk menjajah bangsa Indonesia. Disusul dengan Belanda, lalu Jepang. Namun, dengan semangat persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pancasila merupakan ideologi tetap bagi bangsa Indonesia yang dapat mengikuti situasi dunia. Selain itu, ideologi Pancasila mendasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu dalam hidup bersama. Pancasila juga sebagai pedoman baik dan buruk yang disebut juga dengan etika politik. Buku ini juga menjelaskan tentang filsafat Pancasila, yang mana filsafat adalah kebenaran yang diyakini melalui proses perenungan dan pendalaman tentang arti dan makna secara kritis dan rasional. Begitupun juga dengan Pancasila. Sila-sila Pancasila saling berkaitan dan berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan masyarakat bangsa Indonesia. Adapun hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas batang tubuh yang berisi pasal-pasal, sehingga Pancasila merupakan ajas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma fundamental negara. Sedangkan hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai nilai instrumental, dapat terkait dengan satu bidang kehidupan atau beberapa bidang kehidupan bangsa secara integral. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.